Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Walaupun kita belajar di rumah ya, di masing-masing secara online, secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Sekali lagi kalau kalian nanti ada yang ditanyakan atau bertanya, silakan ketik di kolom komentar seperti biasa. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang jurnal umum. Silakan buka LKS-nya halaman 23. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi ya. Menyeimbangkan antara harta sama dengan utang tambah modal. Nah sekarang kita akan mencatat jurnal umum ya. Mencatat tentang pendebetan dan pengkreditan secara kronologis dan transaksi. Jadi apabila ada transaksi nanti kita masuk ke dalam transaksi kredit atau transaksi debit. Nah, adapun semua transaksi yang ada di sini harus sesuai dengan tabel saldo normal atau rumus pencatatan jurnal umum, Bapak sebutnya seperti itu. Ada harta, perhatikan yang tulisan warna biru ya. Harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan prive. Harta, apabila bertambah, maka ditulisnya di debit, dan harta apabila berkurang, maka ditulisnya di kredit. Kelompok harta itu apa saja, Pak? Nanti penjelasannya banyak ya. Ada harta lancar, ada harta tetap. Harta lancar ya yang gampang diuangkan atau digunakan sebagai transaksi lancar. Dan harta tetap biasanya susah diuangkan. Contohnya gedung, kendaraan gitu ya. Kalau harta lancar ya kas, diutang gitu ya. Baik, kalau kita menabung di bank, maka nanti ditulisnya bank, nama akunnya bank. Sedangkan uang yang masuk ke dalam kas perusahaan atau tempat uang perusahaan disebut kas. Piutang adalah pendapatan biasanya yang belum diterima, namanya piutang. Biasanya berbentuk tagihan kepada orang lain. Kemudian ada peralatan. Peralatan adalah alat-alat di perusahaan kita biasanya yang umurnya lebih dari 1 tahun. Ya. Sedangkan perlengkapan adalah biasanya alat-alat di perusahaan kita yang umurnya biasanya kurang dari 1 tahun. Bahkan disebut dengan barang habis pakai kalau perlengkapan. Kemudian yang termasuk harta kita adalah asuransi dibayar di muka. Jadi kalau kita bayar asuransi selama 1 tahun misalkan, padahal tagihan preminya setiap bulan, maka asuransi kita disebut asuransi dibayar di muka, termasuk kelompok harta. Ditulisnya di debit kalau bertambah. Termasuk sewa dibayar di muka. Biasanya kita bayar sewa setiap bulan. Ya, misalkan tempat usaha kita bayar sewa di muka duluan selama setahun, maka termasuk harta kita tuh yang 11 bulannya gitu ya. Jadi dicatat di debit kalau bertambah. Wesel dan lain-lain. Jadi anak-anakku, kita akan mempelajari di dalam 2 semester. Semester pertama kita akan mempelajari perusahaan jasa dan di semester 2 perusahaan dagang. Kemudian utang. Kalau kita punya utang, maka dicatat di dalam jurnal umum itu di kolom kredit. Kalau utang berkurang di debit. Modal. Kalau bertambah itu ditulisnya di kolom kredit. Apabila berkurang di kolom debit. Pendapatan, kalau kita mempunyai pendapatan ditulisnya di kolom kredit. Ya, biasanya saldo normal pendapatan itu biasanya di kredit. Dan apabila berkurang di debit. Beban-beban itu saldo normalnya atau rumusnya biasanya dia berada dicatat di debit. Kita sepakati ya, debit dan kredit. Kemudian untuk beban berkurang ditulis di kredit. Mohon maaf ini salah nulis ya. Nah, kredit. Jadi beban kalau bertambah ditulis di debit, sedangkan beban kalau berkurang ditulis di debit, di kredit, maaf. Dan untuk prive itu pencatatan akunnya di debit. Gimana? Udah mulai pusing? Berarti kalian normal.
Karena bukan hanya kalian ya, banyak orang yang menyebut akuntansi itu pusing. Apaan sih nih? Ngitung duit orang? Ya namanya juga latihan. Sama aja dengan tentara. Nembakin pisang, nembakin botol. Buat apa sih nembak botol? Nembak orang aja sekalian. Nah, sama juga akuntansi begitu. Kenapa sih ngitung duit orang? Kenapa sih ngitung uang gaib? Ya kita belajar dulu. Kalau kamu langsung dikasih uang beneran, kemudian kamu hitung dan salah, kamu mau menggantinya. Gitu ya. Jadi jangan berkata begitu ya. Itu namanya bodoh namanya. Oke, sekali lagi kita akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum dengan menggunakan tabel ini. Ya, kriteria tabel ini. Silakan dibuka LKS-nya. Di sini tidak tertulis tanggal 1 ya, tapi di sini kita lihat Tuan Doni dengan menginvestasikan tunai sebesar 50 juta ke dalam perusahaannya. Jadi istilahnya tanggal 1. Jadi Tuan Doni menanamkan modalnya lah ke perusahaan ya. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya adalah Percetakan Bintang. Gitu. Jadi kita akan mencatatnya di sini. Di halaman 24. Silakan dicek halaman 24 ya. Tanggal 1. Maka tulis di sini biasanya adalah ditulis boleh tahun dulu lah 2019. Gitu ya. Bulan apa? Biasanya kan per bulan kalau laporan ya. Nah, gitu. Desember 2019. Tanggal 1. Gitu biasanya. Nah, baik kita akan menggunakan kriteria yang ada di tabel. Tuan Doni menanamkan modalnya. Ini. Tuan Doni menginvestasikan 50 juta sebagai modal ke dalam perusahaan gitu ya. Karena yang seperti Bapak bilang, tentunya kita butuh modal awal untuk memulai sebuah usaha. Modal itu dicatatnya di mana, Pak? Kalau pertama dicatatnya di kredit. Nah, jadi kita bolehlah mencatatnya di kredit dulu. Jadi kredit itu posisinya seperti ini. Nah, harus menjorok ke dalam. Kalau kalian ngetiknya seperti ini. Modal. Ya. Modal bertambah gitu kan. Ditulisnya di kredit. Kalau kalian mau tulisnya modal di kredit dulu, boleh seperti ini. Berapa? 50 juta. Gitu. Nah, ini penulisan kredit begini, ya, menjorok dan di kredit. Terus di debitnya apa, Pak? Kalau modal biasanya masuk ke dalam kas perusahaan, ya. Maka kita tulis akan menambah apa? Kalau modal masuk ke dalam perusahaan akan menambah apa kira-kira? Menambah ke berangkas, istilahnya berangkas ya. Padahal itu namanya kalau kita di sini tulisnya namanya adalah kas. Sebesar berapa? 50 juta rupiah. Maka sekali lagi tugas jurnal umum adalah mendebitkan atau mengkreditkan sehingga dua-duanya bisa balance atau seimbang. Pada saat transaksi tanggal 1, kas 50 juta pada modal, disebutnya pada ya, 50 juta, akhirnya seimbang. Lihat halaman 24 di LKS kalian. Tanggal 1 kas 50 juta dan modal dikredit sebesar 50 juta. Modal Doni lah, biasanya pakai tuan ya. Modal Tuan Doni. Gimana kalian? Ada gambaran? Sampai sini? Pada saat menanamkan modalnya, modal itu ditulisnya di apa? Kredit. Sedangkan masuk ke uang kas bertambah di debit. Maka penulisan seperti ini. Sekarang lihat tanggal 2 ya. Tanggal 2 lihat soalnya apa? Sewa dibayar di muka. Apa sih sewa dibayar di muka? Ya kita bayar sewa untuk 1 tahun gitu ya. Sedangkan sewa kan biasanya setiap bulan. Maka kita tulisnya sewa dibayar di muka.
Karena sewanya udah selama 1 tahun. Jadi ada uang yang terkumpul termasuk harta kita yang belum digunakan gitu untuk sewa tersebut. Kalau misalkan setahun misalkan 18 juta ya ada 11 bulan yang belum kita pakai, namanya sewa dibayar di muka. Itu termasuk harta kita. Tulis sewa dibayar di muka. Sebesar berapa? 18 juta. Nah, uang sewa ini biasanya pakai apa bayarnya? Pakai uang kas. Uang kas termasuk kelompok apa? Kelompok harta. Kalau dipakai untuk bayar sewa, biasanya kas bertambah apa berkurang? Kas itu biasanya berkurang. Maka ditulisnya di mana kalau berkurang nih? Kas berkurang, ditulis di mana? Di kredit. Gitu. Jadi ada rumusnya gitu ya. Sebesar berapa? 18 juta. Seimbang antara debit dan kredit gitu ya. 18 juta. Selanjutnya apa lagi? Lihat tanggal 3. Dibeli peralatan cetak sebesar 20 juta rupiah. Kalau dibeli peralatan, kita tulis apa yang dibeli? Peralatan cetak. Gitu. Peralatan cetak gitu ya. Berapa belinya? 20 juta rupiah. Kalau dibeli pasti termasuk kelompok harta kita. Jadi kalau kita beli sebuah benda, baik itu peralatan atau perlengkapan, langsung ditaruh di sebelah debit. Kenapa? Karena kita beli ya pasti masuk ke dalam harta ini di sini. Peralatan. Tuh kan kalau dibeli ya bertambah di sini. Kalau kita beli peralatan ya berarti nambah peralatan atau aset atau harta perusahaan. Kalau bertambah ditulisnya di mana? Di debit. Belinya secara cash apa kredit? Gitu, secara tunai apa secara nyicil gitu. Di sini tunai. Kalau tunai pasti kita menggunakan apa? Menggunakan kas kembali sebesar 20 juta rupiah. Tetap seimbang debit dan kredit. Beli peralatan pakai uang kas gitu. Ya. Lanjut lagi. Kenapa di kreditnya kas? Kita balik lagi di sini. Kas, karena kita beli sesuatu, dia berkurang tentunya. Dicatatnya di mana? Di kredit gitu. Ada rumusnya. Tanggal 4. Dibeli perlengkapan 1.750.000 rupiah. Ya tulis perlengkapan di sini, perlengkapan cetak. Ini termasuk harta kita dibeli kan bertambah. 1.750.000 rupiah. Gitu, karena kita beli ya. Dibelinya pakai apa? Tunai. Apa nyicil? Tunai ya pasti kalau tunai ya pakai kas lagi otomatis. Berapa? 1.750.000 rupiah. Tetap seimbang debit dan kredit. Gitu. Tanggal 5. Nggak ada tanggal 8. Kalau bertanya silakan di kolom komentar ya. Nah, Bapak langsung jawab. Diselesaikan pesanan undangan kartu nama sebesar 10 juta rupiah. Nah, berarti di sini ada job ya, ada proyek membuat kartu nama. Berarti kita memperoleh apa? Pendapatan. Di sini apa? Kira-kira kalau memperoleh pendapatan, uang kita bertambah apa berkurang? Masuk kemana? Ke kas. Bertambah tuh, memperoleh pendapatan, bertambah, ditulis di mana? Debit. Masuk kemana? Ke kas. Berapa? 10 juta rupiah. Gitu. Terus di kreditnya apa? Kenapa kita bisa memperoleh kas 10 juta? Karena kita memperoleh pendapatan. Ini. Atau penghasilan boleh. Gitu. Kok di kredit sih Pak penghasilan? Lah ini kita lihat. Tabel saldo normal penghasilan atau pendapatan di mana? Di kredit. Tuh, gitu. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, tanggal 11. Nanti kalian paham kalau sudah latihan. Nanti kalian kalau sudah kita selesaikan semua transaksi ini sampai tanggal 31,
kalian coba ya kerjakan jurnal umumnya ya, di latihan ya. Yang akan Bapak buat ataupun Bapak berikan soal nanti, soalnya bentar Bapak lihat dulu di sini. Nantilah Bapak akan berikan soal untuk jurnal umum ya, karena di LKS nggak ada latihan tentang jurnal umum yang bagus. Kita lanjut tanggal 11. Dibayar iklan, koran bersinar sebesar 500.000. Jadi kita bayar biaya iklan ya, biar percetakan kita dikenal orang, masuk ke koran berapa? 500.000. Namanya apa? Beban iklan. Atau biaya iklan berapa? 500.000. Pakai uang apa bayarnya? Pakai uang kas lagi gitu. Nanti setelah materi ini ada namanya buku besar. Jadi kita ketahuan bahwa kas kita tinggal berapa, saldo kas kita berapa. Itu nanti ketahuan di buku besar. Gitu ya. Nanti setelah materi jurnal umum. Ya, namanya beban iklan 500.000 di debit dan kas di kredit gitu. Atau beban pada kas. Beban iklan pada kas. Tanggal 14. Kalian sambil memperhatikan di halaman 24 ya, kenapa kok bisa terisi seperti itu LKS-nya gitu kan. Nah, kalian ini caranya gitu. Tanggal 14. Diselesaikan pesanan 2 juta. Wah, ada proyek lagi ternyata, masuk kas 2 juta gitu kan. Dari apa? Ya dari sini, dari pendapatan. Dari pendapatan apa? Ya pendapatan cetak lah, kan usaha kita usaha percetakan. Gitu. Tanggal 17. Dibayar biaya lain-lain sebesar 300.000. Ya, udah kita tulis biaya lain-lain atau beban lain-lain lah. Beban lain-lain sebesar 300.000. Biasanya kita kalau bayar beban pakai uang kas. Ingat, kalau kita bayar sesuatu pakai uang kas, kas berkurang ditulisnya di mana? Di kredit. Makanya kasnya di sini menjorok ya. Menulis kredit itu menjorok seperti ini. Jangan lurus dengan debit. Nah, ini kalau penulisan kas seperti ini, nah ini, Pak ini kan beban iklan di debit, betul Pak, ditulisnya kas di kredit, betul Pak, iya betul secara kolomnya, tapi secara penulisannya itu salah. Harus seperti ini, menjorok ke dalam. Gitu. Ada aturannya. Tanggal 19. Dibayar biaya angkut. Ya udah kita tulis beban angkut. Ya. Misalkan ngangkutin kertas gitu ya, ngangkutin lain-lain lah, 700.000 selama sebulan tuh di total. Jadi kita hitung biaya juga. Biasanya dari ngambil dari mana uangnya? Ya dari kas. Berapa? Ya 700.000 gitu. Selalu seimbang debit dan kredit. Kita lanjut lagi, tanggal berapa? Tanggal 22. Dibeli per kas, perlengkapan cetak 400.000 rupiah. Ya. Jadi kita beli perlengkapan lagi ya. Ya tulis di sini tanggal 22. Perlengkapan cetak berapa? 400.000 rupiah. Pak, referensi rep itu apa sih Pak? Rep itu referensi gitu ya. Kalau kita biasa menggunakan nota atau faktur, ya nanti dijelaskan lebih lanjut ya, atau kwitansi. Di sini ditulis referensinya nomor berapa. Misalnya kalau kita menggunakan nota, di sini ada pembelian perlengkapan ya, menggunakan nota nomor berapa ditulis di sini. Biasanya dikosongkan gitu ya. Kita beli perlengkapan pakai apa?
pakai kas, berkurang di mana? Di kredit. Selalu ke sini berpatokannya. Kas, berkurang di kredit. Kita lanjutkan lagi. Tanggal 26. Diterima penghasilan cetak dari langganan sebesar 7 juta rupiah. Kalau sudah ada penghasilan ya, biasanya kita masuk ke dalam tanggal 26, masuk ke dalam apa? Kas, uang masuk ya. Baca lagi. Diterima penghasilan berarti kita dapat duit gitu. Kalau dapat duit apa? Harta kita bertambah. Hartanya yang mana? Yang kas ini. Kenapa kas? Bertambah karena dapat penghasilan. Ditulisnya di mana? Dia di debit gitu ya. Berapa penghasilannya? 7 juta. Jadi ini udah biasa percetakan gitu ya. Dapat 7 juta. Dari apa? Ya dari pendapatan atau penghasilan. Kenapa ditulis di kredit? Ya karena memang saldo normalnya kalau pendapatan ditulisnya di mana? Di kredit nih, kalau bertambah gitu. Jadi selalu ada alasan kenapa mengisi debit dan kredit. Gak asal jeplak ya. 27. Dibayar gaji pegawai. Karena kita punya 6 orang, masing-masing 1 juta, berarti 6 juta ya. Kita langsung tulis di sini, beban gaji. Beban gaji pegawai sebesar 6 juta. Menggunakan apa? Biasanya menggunakan uang kas sebesar 6 juta rupiah. Harus selalu seimbang antara debit dan kredit. Tanggal 29. Untuk memajukan usaha, diberi secara kredit peralatan cetak. Nah, sekarang kita belinya secara kredit ya. Karena uangnya cukup besar, 10 juta. Tetap kita akan memasukkan peralatan cetak sebesar 10 juta. Karena ini udah dibeli walaupun secara kredit. Itu termasuk kelompok harta. Kalau kita beli pasti bertambah. Peralatan cetak dibeli, bertambah, ditulisnya di debit. Tetap di debit. Ya. Tanggal 29. Terus dibelinya pakai apa, Pak? Pakai uang kas? Enggak. Kalau kredit kita nggak pakai uang kas. Terus gimana, Pak? Kita belinya pakai apa? Kalau biasanya dibeli tanpa uang atau dengan kredit, biasanya timbul apa? Timbul utang usaha. Gitu. Sebesar berapa? 10 juta rupiah. Kenapa, Pak? Utang kok di kredit? Ini lihat tabel saldo normalnya. Utang kalau bertambah nih, nambah utang, pasti penulisannya di mana? Di kredit. Selalu ada alasan. Tanggal 30. Kita baca lagi. Tuan Doni mengambil uang kas 2.500.000 untuk keperluan pribadinya. Jadi sekali lagi dalam akuntansi, walaupun dia pemilik perusahaan, kalau ngambil uang perusahaan yang harus dicatat. Kalau nggak dicatat ya bangkrut lama-kelamaan. Ya. Ini uang kemana nih? Usaha maju, ya. Penghasilan terus menerus, tapi kok rugi. Lah ini Bapak saya catat ngambilnya buat beli baju lah, buat beli sepatu lah. Ini dicatat hampir 10 juta misalkan ya. Sebulan hampir 20 juta ya habis Pak uang kita gitu kan sama pengambilan pribadi Bapak. Jadi kalau dicatat nanti ketahuan pengambilan pribadi kita berapa sebulan itu gitu. Bagaimana mencatatnya? Lihat. Untuk Thrive, ini ya, Thrive saldo normalnya ditulis di debit. Maka kita tulis namanya Thrive sebesar 2.500.000 rupiah. Pakai duit mana? Ya, duit kas lagi, berkurang tuh. Nanti sekali lagi, setelah materi jurnal umum ada namanya buku besar, kita akan mengetahui kasnya berapa, membayar beban berapa, utang kita jadi berapa, nanti ketahuan ya. Di buku besar gitu. Kemudian kita lihat lagi tanggal 31 diperhitungkan penghasilan yang akan diterima gitu ya. Jadi udah dikotret-kotret nih ya. Setelah dikotret-kotret ternyata kita akan memperoleh penghasilan tapi belum diterima ya. Belum diterima uangnya tapi sudah
sudah akan diterima gitu, sudah akan diterima dan harus diterima gitu. Pokoknya ini akan menjadi penghasilan kita. Masuk ke kas nggak? Atau masuk ke mana? Kita lihat kelompok hartanya. Masuk ke bank nggak mungkin, belum ada uangnya juga, kas juga belum ada. Nah, ke piutang. Piutang kita bertambah, tagihan kita bertambah kepada seseorang atau pelanggan, namanya piutang. Piutang usaha gitu. Sebesar berapa? 4 juta rupiah. Gitu ya. Dari mana kita memperoleh piutang? Ya dari sini, dari penghasilan gitu. Penghasilan tapi belum ada uangnya, namanya piutang gitu. Kalau sudah kalian jumlahkan, ya, jumlahkan ya, yang digaris. Jadi kolom apa namanya? Kolom debit harus sama dengan kolom kredit. Ya, harus sama jumlahnya. Kalau enggak ya berarti salah. Ya. Kita akan garis bawahi. Nah, gini. Kita jumlahkan dengan menggunakan komputer. Kalian juga bisa mengerjakannya di laptop, boleh ya. Ini. Kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 133.150.000 rupiah. Kalian bisa lihat di LKS kalian. Halaman 24. Bagaimana asal muasalnya terjadi pengisian tabel seperti itu atau jurnal umum seperti itu. Demikian yang Bapak jelaskan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang tidak paham ataupun pengen ditanyakan dari mana asal usulnya, sekali lagi, ini Pak kenapa bisa begini, ini Pak tanggal sekian kok bisa begini, kalian bisa WA ke Bapak langsung ataupun di kolom komentar. Selamat belajar di rumah. Bersamaan dengan link ini, Bapak akan berikan link latihan untuk mengerjakan jurnal umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.